Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa dengan NIM 2303810. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan BIM dan Revit. Nah, teman-teman, apa sih BIM itu? BIM itu adalah Building Information Modeling, yaitu sebuah metode berbasis teknologi digital yang digunakan dalam industri konstruksi dan arsitektur. BIM bukan sekedar software, melainkan sebuah proses manajemen informasi yang mencakup seluruh siklus hidup bangunan, mulai dari desain perencanaan, desain, konstruksi, hingga pemeliharaan bangunan itu sendiri. Nah, konsep utama BIM itu adalah model 3D digital. Itu menggambarkan bangunan secara detail dan realistis. Integrasi data, yaitu semua informasi proyek kayak struktur, material, biaya, hingga jadwalnya itu udah tersimpan dalam satu sistem. Jadi kita nggak usah punya banyak sistem, jadi satu informasi proyek itu udah dalam satu sistem. Nah, yang ketiga ada kolaborasi tim kayak arsitektur, insinyur, kontraktor, atau pemilik yang dapat bekerja sama dalam satu platform. Yang keempat ada life cycle management, yaitu BIM mendukung pengelolaan bangunan dari awal hingga masa operasional. Nah, manfaat dari BIM itu sendiri yaitu efisiensi waktu dan biaya, yaitu mengurangi kesalahan desain dan revisi berulang. Yang kedua ada visualisasi lebih baik, jadi memberikan gambaran proyek yang jelas sebelum konstruksi itu dimulai. Yang ketiga ada manajemen resiko, yaitu mempermudah identifikasi potensi masalah sejak dini. Nah, yang terakhir ada transparansi proyek, jadi semua pihak itu punya akses buat tahu informasi proyek itu kayak gimana. Nah, penerapan BIM di Indonesia itu BIM semakin banyak digunakan dalam proyek besar termasuk pembangunan IKN Nusantara yang sekarang lagi dibangun. Nah, Kementerian PUPR telah melakukan pelatihan tenaga konstruksi untuk mempercepat adopsi teknologi ini. Nah, apa sih Autodesk Revit itu? Jadi BIM itu punya software yang populer, namanya Autodesk Revit. Autodesk Revit adalah salah satu perangkat lunak Building Information Modeling atau BIM yang paling banyak digunakan di dunia konstruksi dan arsitektur. Revit dikembangkan oleh Autodesk dan pertama kali dirilis pada tahun 2000. Software ini dirancang khusus untuk mendukung proses desain, konstruksi, dan manajemen bangunan secara digital. Fitur utama Revit itu ada pemodelan 3D parametrik, yaitu membuat model bangunan yang akurat dan detail dengan mudah. Yang kedua ada integrasi multidisiplin, yaitu mendukung arsitektur, struktur, serta MEP atau Mechanical Electrical Plumbing. Yang ketiga ada koordinasi proyek, jadi semua perubahan otomatis diperbarui di seluruh tampilan kayak denah, potongan, dan lain-lain itu udah dalam satu proyek. Nah, yang keempat ada analisis kinerja bangunan, kayak simulasi energi, pencahayaan, dan efisiensi bangunan, serta kolaborasi tim yang memungkinkan banyak penggunaan bekerja pada satu model secara bersamaan. Nah, keunggulan Revit itu apa? Yang pertama ada efisiensi, mengurangi kesalahan desain karena semua data itu udah terintegrasi dalam satu aplikasi gitu. Jadi visualisasinya realistis, mendukung rendering dan presentasi proyek. Yang ketiga ada manajemen informasi, yaitu data tersimpan dalam satu database yang mudah diakses sama kayak owner, kontraktor, insinyur, atau siapapun orang-orang yang terlibat dalam proyek itu. Jadi yang terakhir ada kompatibilitas, yaitu terhubung dengan software lain seperti AutoCAD dan Navisworks. Contoh penggunaannya itu ada arsitektur itu biasanya untuk desain konsep bangunan dengan detail interior dan eksteriornya. Lalu insinyur strukturnya itu menganalisis kekuatan dan stabilitas bangunan. Map engineer-nya merancang sistem listrik, pipa, dan HVAC. Serta kontraktornya menggunakan model untuk perencanaan konstruksi dan estimasi biaya tersebut. Nah, setelah itu kita akan buka aplikasi Revit-nya. Nah, pada tampilan awal itu akan terlihat seperti ini. Sebentar. Jadi ini tuh yang pertama ada model, itu kalau kita mau buka file kita klik open, lalu ada new itu kalau misalnya kita mau bikin. Di sini ada pilihannya arsitektur, struktur, mechanical, sistem, electrical, dan plumbing. Itu kalau kita mau buka file baru, bikin proyek baru, kita pakai ini, new project.
Lalu di sini ada model. Ini tuh kayak aplikasi project-project terakhir yang kalian buka. Lalu families itu ada furnitur kayak gini. Ini tuh bisa kalian pakai buat project selanjutnya. Oke, kita coba, kita buka. Misal arsitektur. Klik OK. Tampilannya kan seperti ini. Ini properties, floor plan kalau arsitektur. Ini toolbarnya seperti ini. Ada struktur, style, precast, system, insert, dan lain-lain. Lalu di sini juga ada kayak view. Kalau kita mau lihat ini visualnya di wireframe. Nah, di satu tampilan ini kita juga bisa buat bersamaan kayak arsitektur sama strukturnya. Kita buka view. Detail view. Kita bisa kayak can you misalkan struktur, klik OK. Nah, seperti ini arsitekturnya, ini strukturnya. Nah, pada tampilan struktur itu berbeda, kayak ada kolom, wall, floor gitu, berbeda sama arsitektur. Dan plumbingnya pun berbeda tuh teman-teman. Jadi nah ini juga udah berbeda kalau struktur plan. Jadi cukup sekian pengenalan Revit kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.